Siang Ibu. Yang tidak. Mohon maaf sebelumnya Ibu, saya kembali waktunya Ibu juga. Saya Rena Salsabila semester 6 dari mahasiswa Universitas Kimia di Semarang. Saya mendapatkan tugas dari kampus Segitu Tangerang untuk mewawancarai Ibu sebagai pengusaha susu tempe. Apakah Ibu mau menjelaskan yang saya wawancarai? Silakan. Apakah latar belakang untuk mendirikan usaha susu tempe ini? Saya buat ini itu pertama karena tertarik dengan produk, maksudnya buatan ibu saya. Waktu itu saya suka bikin motor bisa, jadi konsep kenapa nggak saya buat tapi lebih sederhana, dalam artian konsepnya camilan, jadi bukan untuk lauk. Jadi pertama kali saya bikin itu, jadi saya maunya tempe tapi tempe yang untuk camilan, bukan tempe lauk. Itu konsep pertama. Kapan Ibu mendirikan usaha susu tempe ini? Saya mulai produksi selain buat dari inovasi segala macam itu 2009. Pas 2010 baru mulai saya legalkan. Jadi untuk pengurusan izin. Apa saja bahan-bahan produksi tempe ini? Yang pertama tempe, ya kan, tempenya itu saya juga khusus pesanan, jadi bukan kita beli tempe di pasar dan buat bentuk jadi saya memang bentuknya spesial. Sesuai dengan standar saya maunya seperti ini. Kemudian kita pakai juga tepung beras, ada tepung sagu juga untuk campurannya supaya lebih crispy gitu. Saya nggak pakai perendah. Terus juga ada bumbu, istilahnya bumbu rempah lah. Bagaimana proses pembuatan tempe-tempe ini, Bu? Tempe itu saya potong tipis setebal pakai tempenya tipis sekali 1 mili. Terus kita pakai mesin ya. Jadi setelah itu saya juga sudah siapkan dulu adonan bumbunya, kan, ada tepung segala macam, terus air itu ada cincangan daun jeruk juga ya. Kemudian dari potongan tempe itu saya celup ke adonan, baru langsung saya goreng. Dan minyaknya itu istilahnya standar yang kita tahu, suhunya pas. Jadi kan nggak boleh terlalu panas, juga nggak boleh terlalu dingin istilahnya. Jadi harus pas supaya hasilnya maksimal. Berapa bebek tempe yang dibutuhkan dalam bulan? Kalau hitung itu susah juga sih, karena saya tidak produksi model kayak apa ya, stok enggak. Jadi saya berdasarkan kebutuhan. Jadi kalau misalkan saya harus butuh untuk mensuplai, istilahnya suplai reseller, terus ada pesanan, itu baru saya. Berapa omset Ibu dapat selama 1 bulan? 1 bulan saya itu plus minus sih di masa pandemi. Nggak bisa ditentuin juga gitu ya, antara ya kita ambil skalanya antara 2 sampai 7 juta, cuman kan naik turun susah. Berapa harga bebek tempe per kemasan? Kita bentuknya macam-macam, jadi ada yang bentuk seperti ini paper foil, ada yang bentuk pakai alumina, terus ada juga yang ukuran besar 150 gram, tergantung tempat yang kita masukin. Misalnya seperti toko oleh-oleh, banyak rata-rata pakai yang 150 gram, itu pakainya standing pots plastik. Itu di pasaran dijual seharga 25.000. Bagaimana dengan kemasan bebek tempe ini? Masanya biasa aja, cuman kita tetap menjaga higienisnya, karena kalau masuk dalam kemasan supaya tahan lama itu kan higienisnya harus dijaga. Kalau enggak, satu cepat ngempet, kemudian kedua kan cepat tengik kalau misalkan kemasannya nggak sempurna. Dengan apa biasanya Ibu memasarkan produk tempe tempe ini secara berlebih? Maksudnya gimana? Memasarkannya produk
Kalau yang ini bisa 6 bulan kalau model gini-ginian. Kalau yang kentang bisa lebih dari setahun. Itu kan produk saya kan lebih dari selain tempe kan kentang. Apa kendala atau masalah yang dihadapi dalam usaha keripik tempe ini? Kendalanya itu satu, kalau khususnya untuk orang Semarang ya, tempe itu kan dianggap sebagai makanan murah, banyak istilahnya umum ya toh, setiap hari udah masak tempe ya. Tapi bagi orang kalangan tertentu itu membuat tempe sampai setipis ini dan crispy itu kan susah. Nah itu keunggulannya gitu. Cuman yang kelemahannya itu kadang orang anggap lah tempe gitu, tapi saya nggak mau. Saya maunya tempe harus berkelas. Sekalipun tempe bahan murah, istilahnya orang menganggap murah, tapi itu kita harus bisa naik kelas, istilah berkelas. Itu konsep yang saya usul dari awal. Apa saja keuntungan dari usaha keripik tempe ini? Keuntungannya kan terus terang juga ada penghasilan ya, terus ada benefit, terus kemudian selain kita kan juga membantu pengrajin tempe juga menaikkan omsetnya dia gitu loh, gitu. Kan berarti bukan untuk diri sendiri, juga untuk orang lain juga. Apakah usaha ibu ini memperhatikan kebersihannya dalam produksinya dan apa sebetulnya? Ya pasti, masalahnya gini, kita terapkan diri sendiri. Kalau kita beli di tempat lain, kita lihat misalkan itu tidak higienis, misalkan kita mau beli satu ya, jadi harus penerapan kepribadian. Kita mau nggak kalau diperlakukan seperti itu? Maka itu kita melakukan produksi kita tuh seperti kita sendiri, untuk kita gitu. Bukan untuk orang lain, untuk kita dulu. Untuk kita dulu kita maunya seperti ini, berarti untuk orang lain harus sama. Itu satu. Kemudian kedua, kalau kita nggak higienis, orang akan membeli hanya sekali, ya tidak untuk kedua kali. Ya. Terus kemudian yang ketiga, ini kan sekarang sudah tuntutan. Kalau kita nggak higienis, nggak mungkin kita mendapatkan ini. Ini susah. Nah, itulah tujuannya. Dan sekarang mulai informasinya itu mulai tahun 2024 semua produk olahan pangan harus bersertifikasi. Maka dari itu kita harus menanamkan dari awal. Dan kalau higienis, orang kan semakin lama orang semakin istilahnya gini, kita produksi itu nge-brand, istilahnya promosi. Kalau misalnya produk kita dikenal kan nggak mungkin begitu sekali launching langsung dikenal, kan lebih ampuh itu promosi dari mulut ke mulut. Jadi kalau misalkan produk cemilanku, produk sehati itu enak, bersih, sehat, orang pasti akan menularkan, dan dari mulut ke mulut kita bisa meluas. Kalau sosmed itu orang tidak akan percaya, tapi kalau istilahnya kesaksian dari orang yang menikmati itu. Lalu bagaimana cara memproduksinya ibu? Memproduksinya, ya saya produksi itu sesuai dengan kebutuhan saja. Karena apa, kalau model stok berarti kan nanti rasa berbeda ya, sudah kelamaan istilahnya, udah kelamaan nimbun baru kita pasarkan, itu kan taste-nya beda. Karena apa, produk yang saya buat itu tanpa pengawet semua, jadi semua istilahnya kita maunya sehat, jadi tanpa pengawet. Jadi kalau bisa, misalkan besok mau dibutuhkan, hari ini produksi gitu, diusahakan minimal 2 atau 3 hari sebelumnya itu baru kita kirim gitu. Jadi nggak bisa ini stok sudah sebulan yang lalu terus baru kita keluarkan, nggak bisa. Karena kan expired istilahnya, usia daripada makanan itu jalan, nggak mungkin nggak. Jadi saya harus memperhatikan itu. Apakah ibu memiliki tenaga kerja atau karyawan? Sementara ini saya pakainya hanya pada saat dibutuhkan. Jadi kalau misalkan opsional lah istilahnya. Jadi kalau saya butuh memang pas offline-nya gede ya kita pakai tenaga, tapi kalau enggak kita kerjakan sendiri. Adakah rencana atau usaha ibu dalam mengembangkan usaha keripik tempe ini? Pasti ada, namanya usaha itu harus semakin hari harus semakin
kebagian saya kirim ke saudara untuk ngetes gimana enak enggak, kurang apa dan sampai hari ini pun saya istilahnya masih sekolah, belajar terus, kurangnya apa, harus apa supaya lebih baik lagi, harus apa, terus kita harus juga istilahnya inovasi lagi, mau bentuk yang seperti apa, mau kemasannya seperti apa gitu. Dulu kan waktu kemasan kan belum sebagus ini, pertama pakai plastik yang tidur itu, kemudian pakai stempel, sekarang pakai stempel, terus pakai yang aluminium foil yang biasa itu, kemudian sekarang ini istilahnya yang kemasan rotogravur. Jadi kita nggak usah ngeprint stiker ketika dalam bentuk ini masuknya tinggal jelas. Nah ini pun bisa lebih tahan, jadi harus inovasi. Oh, jadi begitu ya Bu. Sudah, terima kasih Ibu atas waktunya. Dan sama-sama, salam sukses. Yuk. Selamat pagi Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak, saya mohon waktunya Bapak sebentar. Perkenalkan, nama saya Rena Salsabila, semester 6 dari mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Saya mendapatkan tugas dari kampus yaitu KKL untuk mewawancari Bapak sebagai pengelola objek wisata Omahalas. Apakah Bapak memiliki waktu untuk bersedia saya wawancarai? Sudah berapa lama desa wisata tempat ini berdiri? Tepatnya tahun, kalau desa wisata itu dicanangkan tahun sekitar 2013. Berapa harga tiket masuk? Kalau di Omahalas sendiri tidak ada harga tiket karena kita ambil filosofi alas itu bebas. Jadi yang masuk siapa saja monggo, 24 jam, dan di sini memang tempat sanggar seni dan budaya. Jadi kita nampung berbagai macam kalangan. Jadi tidak membedakan kamu ini warnanya apa, kamu agamanya apa, maaf, kamu asalnya dari mana. Ini itu bebas. Kita sharing, jadi kumpul tempat. Kalau Omahalas sendiri. Sudah berapa kali desa wisata ini direnovasi? Kalau desa wisata direnovasi itu hampir tiap tahun kita ada event dan kita inovasi terus. Apa yang menarik dari desa wisata ini? Kalau desa wisata di sini yang menarik itu tergantung yang menikmati, tergantung yang pengunjung. Cuman kita ada paketan edukasi seperti pertanian, peternakan, perikanan, terus pelatihan untuk pembuatan patung karakter, terus ada oleh-oleh,
macam dari UKM itu banyak. Jadi kalau itu tergantung wisatawan. Yang jelas kalau datang ke sini pasti ada kesan dan pesan yang lain daripada yang lain. Biasanya pada hari apa desa wisata ini mengalami membedakan pengunjung? Biasanya itu hari libur. Kalau hari libur itu biasanya keluarga. Cuman kalau yang untuk paketan seperti outbound itu hari-hari biasa yang ramai itu jam pelajaran sekolah biasanya itu dari sekolah-sekolah mulai dari PAUD sampai umum. Kita ada paketan sendiri. Ada bercocok tanam, ada peternak dan sebagainya. Yang jelas edukasi. Berapa pemasukan desa wisata ini untuk setiap bulannya? Kalau pemasukan saya pribadi sendiri kurang tahu, kan sudah ada organisasinya dan sudah ada bendara dan sebagainya, ada manajemen ya, ada manajemen. Jadi kita ikut ya, tapi dananya itu ya sebagian besar untuk kesejahteraan masyarakat, karena desa wisata itu kan memang untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat dan sosial budaya masyarakat penunjang. Berapa pengeluaran yang harus dikeluarkan setiap bulan untuk perawatan wisata ini? Nah, itu fleksibel, tergantung kebutuhan. Jadi fleksibel untuk pengeluaran fleksibel. Wahana apa saja yang ada di tempat wisata ini? Kalau di sini di Umalas itu kan nyuwun sewu bukan objek wisata, jadi untuk wahana itu, kalau wahana itu tidak ada kalau di sini, karena di sini untuk tempat berkreasi. Lain kalau objek wisata kalau di sini itu ikutnya di Gua Kreo sama Waduk Jati Barat, itu naik perahu. Kalau yang di Waduk, kalau yang di Gua Kreo itu di sana ada nonton kera sama wisata sejarah juga di Kanjeng Sunan Kalijogo, Pak Tilas. Bagaimana sejarah berdirinya desa wisata ini? Sejarahnya itu panjang Pak kalau diceritakan. Yang jelas berdirinya desa wisata itu karena di sini yang sangat menunjang itu satu SDM-nya dan faktor pendukungnya itu sangat mendukung sekali, karena banyak sekali dan kompak. Jadi untuk mendirikan desa wisata itu yang dibutuhkan faktor pendukungnya. Gitu. Oh, jadi begitu ya Pak. Sudah, terima kasih Bapak atas waktunya. Iya. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak, ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf sebelumnya Bapak, saya mengganggu waktunya Bapak sebentar. Perkenalkan, nama saya Rena Salsabila, semester 6 dari mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Saya mendapatkan tugas dari kampus yaitu KKL untuk mewawancarai Bapak sebagai pemilik objek wisata Gua Kreo. Apakah Bapak memiliki waktu untuk bersedia saya wawancarai? Insya Allah. Sudah berapa lama objek wisata ini berdiri ya Pak? Berdirinya bukan berdiri ya, ini untuk wisata Gua Kreo ini dikelola pemerintah ini sejak tahun 1990 dan sampai sekarang. Berapa harga tiket masuk di objek wisata ini? Kalau saat ini harga masuk hari biasa ini 6.500, kalau hari Minggu 8.500.
Sudah berapa kali objek wisata ini direnovasi? Sudah berkali-kali Mbak. Ini untuk aset masuk ke sini ini sudah ya paling ya kurang lebih 6 sampai 7 kali Mbak direnovasi. Apa yang menarik dari objek wisata ini? Yang menarik di sini ya itu agak unik Mbak. Di sini wisata alam, juga ada penghuni yaitu kera ataupun monyet. Ini dapat apa ini ikonnya di kota Semarang ini buah kreo yang asli banyak keranya. Nah itu juga ada legendanya. Nah, legendanya ini panjang sekali kalau diceritakan mungkin tidak cukup setengah jam atau sampai 1 jam, mungkin bahkan 1 hari. Gimana menurut Mbak? Biasanya pada hari apa objek wisata ini mengalami pembludakan pengunjung? Kalau banyak pengunjung ini karena saat ini masih masa-masa pandemi, pengunjung sepi. Tapi sebelum pandemi ini memang setiap hari Minggu ataupun hari besar ini pengunjung memang banyak. Ya kurang lebih lah 2.000 sampai 5.000 kalau pas ramai. Berapa pemasukan objek wisata ini untuk setiap bulannya? Ya, kalau itu mohon maaf Mbak, di sini saya cuma di lapangan, jadi kurang tahu masalah apa ya istilahnya peningkatan pengunjungnya. Nah itu yang tahu yang di kantor. Saya kan orang lapangan. Memang saya di tempat informasi, tapi kalau saya tidak dikasih untuk selebarannya ini hari ini bulan ini, nah ini memang saya kurang tahu. Nah, nanti Mbak E bisa konfirmasi di kantor aja masalah jumlah pengunjung ataupun peningkatan dari tahun ini itu ada semua. Jadi saya di lapangan kan kurang tahu lah istilahnya. Nanti kalau saya ngomong nanti nggak sama yang di kantor kan. Nah, saya juga seperti itu. Berapa pengeluaran yang harus dikeluarkan setiap bulan untuk perawatan objek wisata ini? Itu mohon maaf juga, itu yang mengelola yang di kantor. Saya cuma di lapangan, kurang tahu mengenai tentang pengelolaan ataupun keuangan masuk berapa terus keluar berapa itu memang orang lapangan tidak tahu Mbak. Wahana apa saja yang ada di objek wisata ini? Wahana komplit Mbak. Banyak sekali kalau di sini yang di kampung sendiri itu ada banyaknya kayak spot-spot foto. Kemarin sebelum pandemi ini sempat booming, sempat viral dengan adanya spot-spot foto. Di situ ada spot foto awan, spot foto balon udara, sakura, taman bunga, ada bunga kenangan, pohon kenangan, terus ada salju. Ini sebelum pandemi memang viral, cuman sekarang ya paling ya masih 1-2. Kalau di sini yang di dalam objek wisatanya di sini kan wahananya satu memang lokasinya lokasi alam, terus kita melihat pemandangan panorama dan ada panorama air itu Waduk Jatibarang. Kalau dulu memang panoramanya itu cuman sawah dan sungai yang berbelok-belok. Cuman ini karena sudah adanya Waduk Jatibarang ya cuman waduk. Bagaimana sejarah berdirinya objek
wisata ini? Bagaimana Sejarahnya. kalau sejarahnya ini mulai dikelola ini sebenarnya tahun 1986. Itu masih dikelola pemerintah setempat, dan setelah tahun 90 ini dikelola dan masuk menjadi objek wisata ataupun masuk dinas pariwisata dari tahun 90 sampai sekarang untuk pengelolaannya. Ya kurang tahu nanti, karena yang seperti kayak yang di Mangkang, di Taman Lele ini yang di Mangkang, yang Bunbin ini sudah diswastakan gitu. Kurang tahu kalau di sini itu mau diswastakan ya kurang tahu juga ini, karena saya di sini cuma karyawan biasa, tidak tahu. Ya, untuk sejarahnya memang awal pengelola tahun 1986 sampai 90 ini dikelola pemerintah daerah ya, tempat, terus 90 sampai sekarang ini dikelola pemerintah pusat. Oh, jadi begitu ya Pak. Sudah cukup Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ini ya Allah. Selamat siang Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak sebentar. Perkenalkan, nama saya Rena Sosafira, semester 6 dari mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Apakah Bapak bisa memiliki waktu untuk saya wawancarai? Ya, boleh. Yang saya bisa saya jawab, yang enggak nanti saya cari jawabannya. Bisa dijelaskan Pak tentang visi dan misi dari Gua Kreo? Kita dari dulu nggak punya visi misi ya. Jadi itu visi misinya mungkin visi misi dinas pariwisata ya. Jadi untuk Kreo sendiri secara khusus memang nggak ada visi misinya. Dan juga tentang identitas dari objek wisata Gua Kreo? Identitas tentang objek wisata Gua Kreo ya. Jadi objek wisata Gua Kreo itu apa sih yang kita tawarkan? Yang kita tawarkan adalah Gua Kreo ini memang salah satu wisata alam ya. Jadi tentu saja yang ditawarkan adalah pemandangan, kemudian ada gua sendiri, terus flora dan fauna. Floranya itu banyak jenis tumbuhan di atas sana, pohon-pohon langka, dan faunanya adalah seperti yang ada lihat, monyet ekor panjang, yaitu populasi monyet ekor panjang. Bisa dijelaskan Pak struktur organisasi beserta penjabaran dan tugas-tugasnya? Jadi objek wisata Gua Kreo adalah salah satu objek wisata yang dikelola oleh pemerintah Kota Semarang. Dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata. Nah, Dinas Pariwisata sendiri, kemudian UPTD Gua Kreo itu merupakan kepanjangan tangan dari Dinas Pariwisata. Jadi objek wisata itu dikelola oleh UPTD Kreo dan Agrowisata, dan struktur organisasinya adalah kepala UPTD saya sendiri, kemudian kepala subbagian, dan staf-staf. Jadi staf di sini ada staf yang menangani keamanan, kebersihan, kemudian pengadministrasi umum. Jadi kemudian ada juga peran taman. Jadi secara garis besar kepala, kasubag, kemudian
staf-staf. Dan tugasnya itu nanti bisa dilihat ya, itu di foto aja tuh. Jadi tugas PT Likro dan Agrowisata itu sebagai berikut itu. Dan untuk staf-stafnya tentu saja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Misalnya dia keamanan, ya mengurusi tentang keamanan. Kemudian untuk kebersihan mengurusi kebersihan. Jadi seperti itu. Bisa dijelaskan Pak sistem kerjanya, tata cara kerja, dan prosedur kerja sesuai SDM di Gua Kreo ini? Jadi gini, objek wisata Gua Kreo ini kan memang dikelola oleh pemerintah. Jadi pegawainya adalah pegawai negeri, meskipun ada pegawai yang sifatnya non pegawai negeri. Lah untuk kerjanya, saya sebagai kepala mengkoordinasikan teman-teman yang ada di UPTD Gua Kreo ini, dan pertanggungjawabannya langsung kepada kepala dinas. Untuk Kasubag juga tugas pokok dan fungsinya adalah membantu tentang pengadministrasian, kemudian surat menyurat, kemudian konsep surat, dan bertanggung jawab juga mengurusi tentang kepegawaian di sini. Dia mengurusi teman-teman kepegawaian di sini. Nah, untuk teman-teman staf sendiri itu bekerja sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing. Contoh kebersihan, mengurusi kebersihan. Keamanan juga mengkoordinasikan keamanan. Kemudian peran taman, dia mengurusi taman. Jadi seperti itu. Bisa dijelaskan Pak kekuatan, kelemahan, potensi, dan ancaman yang ada di Gua Kreo? Ancamannya apa ya? Kekuatannya, maksudnya kekuatan itu kekuatan pasukannya apa gimana? Kayak kelebihan gitu. Jadi gini, memang Gua Kreo ini memang pegawainya adalah pegawai negeri. Jadi semua aturan harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan sebagai pegawai negeri. Nah, untuk tadi kekurangannya ya. Nah, terus terang saja memang karena untuk mengurusi area ini memang kita memang kekurangan pegawai ya. Contohnya untuk petugas kalau kalau hari-hari minggu gini kan pengunjung banyak, kemudian di samping pengunjung banyak, di sini juga ada monyet ekor panjang itu ya. Itu adalah salah satu di samping daya tarik juga itu adalah ancaman. Kenapa dibilang ancaman? Bisa jadi ancaman terhadap pengunjung karena namanya hewan. Bisa saja dia mengganggu atau menyebabkan ancaman terhadap pengunjung. Sebagai contoh, misalnya dia karena diintimidasi pengunjung, dia balik menyerang. Contohnya seperti itu. Oke. Bisa dijelaskan Pak apa latar belakang dari Gua Kreo? Gini, Gua Kreo sendiri memang sudah sejak lama ada. Dan sebelum dikelola oleh pemerintah, itu dikelola oleh warga sendiri. Karena makin kesini makin ramai, itu diambil alih oleh pemerintah Kota Semarang, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Mengapa dikelola oleh pemerintah? Memang salah satu tujuannya adalah untuk menyediakan objek wisata yang murah. Jadi dan memberikan kesejahteraan di sekitar Gua Kreo. Kenapa saya katakan murah? Karena memang misinya sendiri adalah misi sosial, artinya dengan tiket masuk yang sangat murah dan itu sangat terjangkau oleh warga masyarakat. Tiketnya kan hanya 6.500 itu dua hari biasa, dan 8.000 hanya untuk hari Minggu 8.000. Saya kira itu
sangat-sangat murah, dan itu sangat membantu pada pengunjung, utamanya adalah pengunjung menengah ke bawah, seperti itu. Ada berapa komponen yang ada di Gua Kreo? Maksudnya komponen apa? Komponen itu kayak infrastruktur, sarana gitu. Oh iya, memang Gua Kreo sendiri memang mempunyai sebagai syarat utama dalam suatu daya tarik wisata itu adalah syarat utamanya, misalnya di sini yang ada di Gua Kreo ya, itu di samping daya tarik, syarat utama adalah misalnya ada musola, tempat parkir, kemudian toilet, itu wajib ada dalam suatu objek wisata atau daya tarik wisata. Jadi seperti itu. Di samping atraksi yang ada di Gua Kreo, seperti itu. Saya tambah ya Pak. OPD itu apa Pak? UPTD, jadi unit pelaksana, Apa? unit Pelaksana teknis daerah. teknis Jadi, daerah. Ya, jadi UPTD itu tidak hanya di dinas pariwisata, di dinas lain pun ada. Oh gitu. Contohnya kayak dinas kebersihan, ada contohnya pertanian ya, itu ada UPTD Cepoko, itu kan salah satu UPTD juga. Jadi sebagai panjangan tangan dinas. Jadi kan Pak Sinten Pak? Pak Mamit, Nama lengkapnya? Mamit Sumitra, Mamit Sumitra. pakai gelar enggak? Nggih. Nah, SPD SH. SPD S1 ya berarti ya. Bisa dijelaskan Pak sarana dan prasarana beserta tujuan. Sebetulnya kan seperti contoh musola itu wajib ada karena apa? Kita menyediakan pengunjung untuk, misalnya di sini dia mengunjungi udah masuk waktu sholat. Nah, itu kita menyiapkan tempat sholat seperti itu. Kemudian juga kita menyiapkan tempat parkir. Ya, salah satu tujuannya adalah mempermudah pengunjung untuk masuk ke Gua Kreo ini agar mudah menyimpan mobilnya atau sepeda motornya seperti itu. Kemudian untuk toilet tentu saja itu adalah syarat mutlak yang harus ada dalam suatu objek wisata. Sekarang apa? Ya, Sekarang apa? kok nggak berani sendirian tuh diantar mamanya? Pak. Itu tadi yang perlu dipoto mana Pak?